Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview episode Go Home Show of Monday Night Raw to Clash at the Castle. FYI teman-teman, episode SmackDown besok di hari Sabtu itu sudah di tapping atau direkam di SmackDown sebelumnya. Jadi tidak akan ada siaran live lagi menjelang Clash at the Castle. Karena di hari Sabtu besok, di hari Jumat, di hari Amerika ya, itu semua kru WWE sudah stay di Cardiff di UK ya, untuk persiapan Clash at the Castle. Jadi kemungkinan besar episode SmackDown saya tidak review ya, karena memang menjelang Clash at the Castle. Kita mereview episode Monday Night Raw hari ini yang terjadi di hari Selasa 30 Agustus 2022 waktu Indonesia. Match pertama untuk opening Monday Night Raw adalah pertandingan Judgment Day melawan AJ Styles dan Dolph Ziggler. Bisa dibilang di sini Dolph Ziggler sedikit menjobber ya, karena pertandingan dimenangkan oleh Judgment Day. Saya tidak akan membahas tentang matchnya bagaimana ya, kita fokus ke pendalaman ceritanya dulu ya, karena menjelang Clash at the Castle. Dan dilanjutkan dengan promo dari Judgment Day yang mengundang Edge, karena Damian Priest ini kesal, dia kalah dari Edge kemarin, padahal Priest itu ngerasa kalau itu kandangnya Edge, banyak yang dukung Edge, jadi Edge bisa menang. Ayo pertanding sekarang aja katanya gitu. Terus Edge maju dan Edge di sini berpromo dan dibantu oleh Dominic dan juga Rey Mysterio yang memukul Judgment Day dari belakang pakai kendo stick. Jadi adil nih, 3 lawan 3. Dan ternyata untuk setup sebuah match baru di Clash at the Castle, The Mysterios dan Edge melawan Judgment Day ya, ini menjadi hal yang cukup seru. Dan ada sedikit intrik di sini ya, kembali dihidupkan, di mana Dominic Mysterio agak sebel gitu ya, karena kenapa harusnya ini menjadi sesuatu yang terjadi antara keluarga, cukup Dominic sama Rey Mysterio aja, tapi dimasukkannya Edge, Dominic kurang suka. Jadi nanti match ataupun feud dengan Judgment Day ini bukan lagi tentang keluarga. Dominic merasa kayak gitu ya. Ini sekali lagi tidak bosan-bosannya saya ingatkan kalau mungkin bisa jadi mengarah ke Dominic mengkhianati Mysterio dan juga Edge bergabung dengan Judgment Day ya. Nggak tahu lah ya. Lanjut lagi, match berikutnya adalah Raw Women's Champion Bianca Belair, Asuka Alexa Bliss melawan pegulat-pegulat wanita, mungkin bagian dari enhancement talent ya, dan mereka menang dengan mudah. Sedikit berpromo menjelang match mereka 3 on 3 juga di Clash at the Castle melawan The Control, grupnya Bayley. Lanjutlah segmen Kurt Angle, the legend of WWE, Hall of Famer. You suck ya, kata semua crowd yang ada untuk selebrasi kedatangannya Kurt Angle. Dan by the way, Kurt Angle datang ke sini itu tujuannya ya bagian dari selebrasi untuk kota Pittsburgh ya, dimana asalnya si Kurt Angle di sini. Dan ini jadi segmen yang cukup oke menurut saya, karena pada saat Kurt Angle sedikit berpromo, terus muncullah Alpha Academy yang naik ke atas ring, langsung mengajak Kurt Angle untuk bergabung ke Alpha Academy, si Chad Gable ini ya, tetapi jelas ditolak oleh Kurt Angle. Kemudian pada saat Alpha Academy akan mengancam untuk menghajar Kurt Angle, kemudian datanglah Street Profits, dan ini setup sebuah match di Monday Night Raw, Street Profits melawan Alpha Academy ya, yang mana kalau Alpha Academy menang, Kurt Angle masuk ke grupnya Alpha Academy, dan nggak mungkin. Dan Kurt Angle menyaksikan pertandingan ini dan jelas ini dimenangkan oleh Street Profits ya. Jadi tidak ada kans ya di mana Kurt Angle akan gabung ke Alpha Academy. Dan sedikit segmen lucu juga ketika Kurt Angle sama Chad Gable berteriak shush satu sama lain ya. Saya teringat dengan teriakan bareng-barengnya Ric Flair sama Jay Little yang woo ya. Shush sama woo ini bedanya. Lanjut ke segmen interview Matt Riddle bersama Seth Rollins. FYI di interview ini namanya Riddle bukan cuma Riddle ya, ternyata dibalikin lagi jadi Matt Riddle ya. Ini cukup jadi sesuatu yang ya menarik aja lah. Ini interview cukup intens di sini, di mana Seth Rollins dan Matt Riddle berusaha untuk
menimpa omongan masing-masing begitu ya, sedikit berdebat dan ada segmen juga sebelumnya terjadi di mana Riddle sama Seth Rollins itu di parking lot atau di tempat parkir itu sedikit ada altercation, tapi berhasil dipisahkan oleh wasit-wasit yang ada di sana, dan gaya perekaman itu kayak real begitu ya, jadi ada yang ngerekam dari atas gedung begitu, jadi nggak yang setup kamera seperti drama-drama di belakang layar gitu. Ini cukup oke menurut saya, ada kesan realnya di sini yang dibangun oleh kreatif yang membuat segmen ini. Setelah interview itu ada commercial break dan balik lagi ada sebuah rekaman yang terjadi pada saat iklan ya. Jadi mereka si Seth Rollins mulai menyindir secara real kondisi keluarganya Riddle, yang mana ejekannya Rollins ini mengarah kepada Riddle yang sudah ditinggal istri dan anaknya karena udah cerai begitu ya. Dan ini membuat Riddle jadi marah banget, dan dia beberapa kali mengeluarkan kata FUCK ya, yang membuat WWE harus menutup mulutnya dan juga mentit suara kata yang keluar dari mulutnya Riddle pada saat itu. Dan ini memang sengaja dilakukan ya, ini ejekan Seth Rollins ini sengaja dilakukan karena dilakukan pada saat iklan, dan dimana WWE bisa ada waktu untuk mengedit bagian situ ya. Jadi memang membuat kesannya dari awal untuk pertandingan Riddle sama Rollins ini jadi real. Menurut saya ngerasa cukup excited untuk menyaksikan pertandingannya ya, karena ini sebuah feud yang sudah kita nantikan sejak sebelum SummerSlam. Ini harus jadi pertandingan yang bagus ya antara Riddle lawan Seth Rollins. Kita akan bahas di prediksi ya teman-teman ya di video setelah ini. Berikutnya adalah matchnya The Miz melawan Bobby Lashley for the US Championship. Dan cerita antara The Miz dan Dexter Lumis ini berlanjut di episode Raw ini. Jadi beberapa segmen sebelumnya The Miz itu merasa khawatir, dan reporter juga kaget kenapa The Miz datang padahal kemarin diculik sama Dexter Lumis. Tapi singkat cerita dia bisa lepas dari situ, dan The Miz agak khawatir di hari ini nih. Dia merasa kurang aman, dan malah si Adam Pearce memberikan dia segmen ataupun match dengan Bobby Lashley untuk US Champion. Dia ngerasa agak kesal, tapi nggak apa-apa lah ya. Dia tetap bertanding di sini, tapi dengan rasa was-was. Tiba-tiba dalam matchnya ini ada Dexter Lumis jauh di ujung kursi penonton sana menyaksikan dia, dan The Miz ngerasa agak khawatir begitu, dan akhirnya singkat cerita matchnya The Miz lawan Bobby Lashley dimenangkan oleh Bobby Lashley karena mungkin ada gangguan tersebutnya. Setelah match ini The Miz langsung buru-buru pulang, dan dia langsung naik mobil nyetir sendiri. Dan sebelum dia berangkat meluncur begitu, ternyata di belakang kursi belakangnya ada Dexter Lumis yang sudah mengintai. Jadi ceritanya di sini The Miz membawa Dexter Lumis tanpa dia ketahui. Dexter Lumis mungkin akan berlanjut ke cerita di mana Dexter Lumis sampai di rumahnya The Miz. Ini akan jadi cerita yang sangat menarik menurut saya ya. Dan dugaan kita di mana di awal Dexter Lumis akan menyasar AJ Styles itu salah. Jadi AJ Styles sekarang sudah ditinggal sendiri. Jadi AJ Styles tidak ada cerita apa-apa menyangkut dengan Dexter Lumis ini. Lanjutlah ke segmen berikutnya, segmen recreating the old classic segmen guys ya. Teman-teman tahu mungkin kalau yang nonton Smackdown dari zaman dulu, atau mungkin yang sudah beberapa kali lihat ini di YouTube, di mana ada segmen Edge yang membuat sebuah tulisan yang tidak diketahui Kurt Angle ketika membaca bagian depan, karena bagian belakang ada tulisan "You suck". Dan pada saat di segmen belakang layar ini Edge melakukan itu lagi. Tapi awalnya pas di foto pertama si Kurt Angle ngerasa wah ini bohongan, ini pasti ada tulisan "You suck" di belakang. Pas dia nggak ada. Ternyata di beberapa tulisan-tulisan berikutnya terakhir "You still suck". Sampai Kurt Angle nggak sadar, dia liatin ke Mysterious, terus dia balik agak kesal ya. Tapi ini jadi momen unik dan nostalgia yang oke menurut saya ya. Jadi WWE tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika mendatangkan Kurt Angle dan digabungkan dengan Edge dalam sebuah segmen untuk mengingat memori-memori masa lalu di zaman Attitude Era. It's good, it's really good. Terus juga kita lanjut di mana hari ini kedatangan The Bloodline saya tanpa Roman Reigns, yaitu Sami Zayn,
Usos di sini ya yang sedikit berpromo, dan datang Kevin Owens yang ngerasa kalau Sami itu disia-siakan di Bloodlines. Jadi kayak badutnya Bloodlines gitu. Ngapain dia ngebelain Bloodlines di sini? Ada sedikit altercation ya, atau sebuah emosi yang tersaji di sini, di mana Sami Zayn bingung harus berada di pihak mana. Dari awal Kevin Owens ini nyasar ke Usos, nyasar ke Bloodline. Jadi saya lihat di sini Kevin Owens pelan-pelan, atau mungkin hari ini atau mungkin sebelumnya sudah ada, kalau dia sudah menuju proses untuk jadi babyface. Nah, dia menghadapi Usos di sini, menghadapi Sami Zayn yang notabene adalah heel yang cukup besar di WWE saat ini. Dan ketika Kevin Owens naik ke atas ring dan dimana mau menghajar Usos, Jey Uso, terus dihalangi oleh Sami Zayn. Dan akhirnya Jey Uso ya nggak usah dihalangin. Jey Uso sama Kevin Owens akhirnya siap untuk bertanding setelah ini. Mereka bertanding, pertandingannya cukup oke lah ya kalau saya perhatikan. Dan ada momen krusial, klimaks pertandingan ini, di mana Sami Zayn disuruh ambil kursi. Terus Jey Uso siap ini udah memegang Kevin Owens, dan disuruhlah Sami Zayn untuk memukul Kevin Owens dengan kursi. Ini jadi harusnya bisa jadi menang ya Jey Uso di sini, karena dibantu Sami Zayn dengan kursi, karena si Jey Uso mengalihkan perhatian wasit. Tapi ketika mau mukul, Sami Zayn agak ragu gitu. Ini temennya ini best friendnya ini. Akhirnya dia nggak jadi mukul. Terus karena dia nggak jadi mukul, Kevin Owens menang. Ini intrik baru yang membuat mungkin Jey Uso semakin yakin kalau Sami Zayn ini tidak ada di pihaknya Bloodlines. Dan posisi Sami Zayn bisa jadi terancam. Dan apakah ini proses akan mengembalikan Sami Zayn bersama Kevin Owens, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas saya akan melihat di sini, mungkin teman-teman juga melihat kalau Kevin Owens perlahan menjadi babyface atau lebih baik, atau menjadi baik ya daripada yang sebelumnya. Kita lanjut lagi segmen video yang sudah ada sebelumnya, yang sebelum pas kursi penonton masih kosong. Ada Johnny Gargano yang di interview. Saat dia di interview, ada teori di belakang. Jadi dia sedikit berkomentar ya, selama ini dia off karena mengurusi keluarganya di rumah. Terus ada teori di sini, dan Johnny Gargano memang sebenarnya ini feud-nya akan terus berlanjut dan semakin bulat ya, dimana mereka mengangkat kisah pertemanan mereka menjadi sebuah bumbu untuk feud mereka ini, dan dimana teori merasa lebih superior, lebih berpengalaman, lebih veteran daripada Johnny Gargano di sini. Dan teori mengingatkan Johnny Gargano kalau dia sekarang sudah berada di tempat yang lebih besar, yang dimana teori lah yang orang paling besar yang ada di tempat besar ini. Dan Johnny Gargano siap harus menghadapi teori dengan statusnya yang seperti sekarang ini, yang lebih besar daripada Johnny Gargano. Jadi dia ngasih istilahnya he's swimming with sharks now. Jadi dia berenang dengan hiu-hiu sekarang ya, bukan ikan-ikan kecil lagi seperti sebelumnya. Lanjut langsung kita ke main event. Main event ini adalah Final Tag Team Tournament of Women's. Ini menurut saya keputusan yang cukup oke, karena menaruh final tag team women's-nya di main event ya. Jadi cukup ini membuat turnamen ini menjadi cukup penting ya di WWE. Raquel Rodriguez Aliyah melawan Dakota Kai dan juga Io Sky. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa, karena saya menganggap waktu itu yang menang itu kemungkinan Io sama Dakota ya. Saya berpikiran seperti itu. Tapi kita lihat di sini memang sesuai dengan beberapa dugaan teman-teman di awal, kalau ini akan dimenangkan oleh Raquel dan juga Aliyah. Karena quick pin dari Aliyah, karena ada interference dari Bianca, Asuka, dan Alexa, mengganggu perhatiannya Dakota dan Io, yang mana mereka datang tiba-tiba begitu berlari untuk mengejar Bayley. Nah ini jadi poin di mana mereka sudah tidak fokus. Aliyah tag padahal, tapi mereka nggak lihat, mereka fokus ke Raquel. Ternyata Aliyah yang on gitu, yang sudah di tag, akhirnya tiba-tiba dia quick pin. Nah, it's okay, ini bagian dari story di mana membuat Dakota sama Io dan juga Bayley menjadi lebih kesal dengan
apa yang sudah dilakukan Alexa, Asuka dan juga Bianca. Jadi ini kayak memperkuat feud ini, membuat pertandingan lebih oke. It's okay. Tetapi imbasnya ini ke Raquel dan Aliyah dong. Mereka tidak menang dengan clean. Menurut saya ini mereka tidak menang dengan clean. Mereka bisa quick pin karena ada gangguan begitu. Jadi kayak kemenangan mereka ini bukan murni karena mereka. Jadi tidak begitu terasa memuaskan dan kuat kemenangannya Raquel dan juga Aliyah di sini. Walaupun ini pasti jadi hal yang baik untuk mereka ya. Saya masih jadi ragu ya untuk masa depan tag team women's ini. Kalau turnamen ini dilakukan dengan ending yang seperti itu. Pikiran saya seperti itu aja. Mudah-mudahan kita berharap aja kalau Raquel dan Aliyah bisa membuktikan kalau bisa mempertahankan championship ini dalam kesempatan berikutnya dengan kemenangan clean dan juga pertandingan yang oke begitu. Well, itu tadi beberapa hal yang tersaji di Monday Night Raw di episode hari ini. Menuju Clash at the Castle. Ini go home show-nya ya. FYI sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum tahu dan tidak men-skip bagian depan tadi, kalau di episode SmackDown nanti itu sudah direkam sebelumnya. Ada spoilernya sudah keluar dan tidak ada update apa-apa menurut saya. Tidak ada update yang penting juga. Cuma ada pertandingannya Karrion Kross sama pertandingannya Maximum Male Model saja ya. Dan kemungkinan saya tidak akan review untuk episode SmackDown di hari Sabtu besok karena itu cuma sehari menjelang Clash at the Castle ya. Teman-teman, kasih pendapat kalian tentang episode Monday Night Raw hari ini. Komen di bawah. Terima kasih.